بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Coba lihat Om. Lihat Om. Ngeliat apa sih? Pakai yang itu. Balik bukunya. Buka dulu ya. Rizky harus jadi Faizan ya dulu. Andai dapat ku tatap wajahmu. Saya makasih. Acara ini langsung aja saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku sekalian yang saya sayangi semua. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 15 November 2003 kita dapat bersilaturahmi di Masjid As-Salam. Siapa yang tahu adik-adik namanya masjid ini adik-adik? Masjid As-Salam, betul. Ya, adik-adik bisa berkumpul di masjid ini walaupun masjidnya belum jadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat jadi. Terus ini dari mana ini? Dari pesantren Pak? Oh, pesantren Jatiraya. Pesantren Aziadatul Hidayah. Terima kasih. Terus yang ini mungkin dari lingkungan Kemang Ivi Graha ya. Anak-anakku sekalian, anak-anak mungkin ada anak-anak kita yang ditinggalkan oleh ayahnya ya, tapi nggak usah sedih karena Nabi Muhammad SAW juga ditinggalkan ayahnya. Siapa yang tahu ayahnya Nabi Muhammad? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa? Ya betul, Abdullah. Ya, Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan ayahnya meninggal dunia. Namanya Abdullah. Setelah Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Terus juga ibunya meninggal. Kalau adik-adik sekalian punya ayahnya nggak ada, tapi ibunya masih ada. Tapi kalau Nabi Muhammad umur 6 tahun, ibunya telah tiada. Siapa yang tahu nama ibunya Nabi Muhammad? Iya, Siti Aminah. Oh, pinter-pinter ya. Pinter-pinter ya. Sekolahnya di mana? Di Iqra. Waduh, di Iqra sekolahnya ya. Alhamdulillah sekolahnya di Iqra, sekolah Islam. Ada Ka'bah, betul. Ka'bah itu di dalam masjid apa namanya? Ayo, di dalam masjid apa? Masjidil
Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu di Mekah. Kalau Masjid Nabawi di mana? Di Madinah, ya. Ya, Nabi Muhammad pada saat dilahirkan, tahu nggak adik-adik, Nabi Muhammad pada saat dilahirkan maka ada tentara, namanya tentara Habasah, Abraha, ya, dari Habasah itu menyerbu kota Mekah. Tentaranya apa? Mereka memakai kendaraan gajah. Tahu nggak gajah? Tahu semua. Gajah hidungnya panjang nggak? Panjang. Kakinya berapa? 4. Oh iya, kakinya 4. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadina, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fil rizqina, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa nazata minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Kavita. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا. Udah Bu, aja. Udah. Nggak buka. Dulu ya. Nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kami mengundang beberapa dari tempat luar, yaitu dari pesantren Hajiatul Hasanah di Jalan Ratna dan pesantren Pak Malik di Jalan Ratna Kembang juga. Jadi dalam hal ini kita sudah bisa mengembangkan
santunan ini ke beberapa tempat di luar RW 14. Jadi nanti setelah makan akan ada caranya, mungkin akan dipercepat untuk pelaksanaan santunan ini, yaitu kuponnya tidak boleh diwakilkan, kecuali kalau yang berhalangan hadir boleh diwakilkan oleh siapa gitu, nanti menghubungi ke panitia. Jadi semua adik-adik yang berhak mendapat santunan, harap kuponnya dipegang nanti, jangan salah. Terima kasih. Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan amalnya untuk acara kegiatan santunan anak yatim. Untuk acara terdiri dari laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Aziz. Selanjutnya sambutan dari ketua panitia pembangunan Masjid As-Salam oleh Bapak Yunafri. Dan selanjutnya kepada petugas untuk menyampaikan santunan anak yatim. Untuk mempersingkat acara, kami persilakan kepada Bapak Aziz selaku ketua panitia untuk memberikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya sayangi, alhamdulillah sesuai dengan rencana kita pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini. Ya, insya Allah sebentar lagi kami dari pengurus pembangunan Masjid As-Salam akan menyampaikan sedikit santunan kepada anak-anakku, kepada ibu-ibu. Semoga dapat nanti dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada beberapa pengumuman yang patut kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami minta juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang di belakang kali ya, ibu-ibu mungkin buat sementara dapat meninggalkan dulu aktivitasnya di belakang, karena mari kita sama-sama dengarkan sedikit laporan dari kami dan nanti sama-sama kita menyaksikan acara penyerahan santunan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau tadi protokol Bapak Dede mengatakan bahwa saya adalah ketua panitia, sedikit agak saya ralat gitu loh. Pada acara sekarang ini sebenarnya kita belum ada panitia, ketua panitia, tapi adalah koordinator pelaksana, di mana pada tahun ini dibebankan kepada saya, Bapak Abdul Aziz dan Bapak Safrial. Kemudian untuk ibu-ibu itu Ibu Feni dan Ibu Doso, Ibu Ika Doso. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada baiknya saya sampaikan jumlah pendapatan sumbangan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang kami terima sampai dengan malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, total sumbangan yang kita terima pertama dalam bentuk sembako yang dikelola ibu-ibu RT 06. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang kita dapat mengembangkan sayap kita
kepada RT-RT yang lain di lingkungan Masjid As-Salam. Itu sebanyak 130 bungkus paket santunan. Kemudian yang kedua, itu kita menerima uang tunai dari bapak-bapak warga RT 06, RT 010, RT 07, dan RT 04. Alhamdulillah terkumpul sebanyak 9.130.000. Murah aja belum beli. Kami ralat ya, uang tunainya sebesar 7.050.000. Jadi kalau seandainya sembako tadi kita setarakan dengan uang, itu kira-kira senilai 2.080.000. Jadi kalau seandainya kita ekuivalenkan dalam bentuk rupiah, sembako dan rupiah, itu sebesar 9.130.000. Alhamdulillah. Kemudian kita juga menerima uang tunai untuk biaya operasional pada malam hari ini. Itu sebesar 570.000. Sehingga penerimaan uang tunai yang kita terima sampai dengan malam ini itu sebesar 9.700.000 rupiah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adik-adikku yang saya sayangi. Kemudian pendistribusian santunan. Pendistribusi santunan untuk anak yatim. Anak yatim di lingkungan RT RW 04 dan RW 05 yang ada di lingkungan sekitar Masjid As-Salam, yaitu dari RT 02 lebih kurang 10 orang, dari RT 03 sebanyak 4 orang, dari RT 04 sebanyak 5 orang, dari RT 05 sebanyak 11 orang, RT 04 dan RT 07 dari RW 05 itu sebanyak 11 orang, sehingga totalnya 41 orang. Sedangkan undangan yang dikoordinator oleh Haji Nur Muhammad itu sebanyak 11 orang, koordinator dari Ustadz Hasanuddin sebanyak 10 orang, dan koordinator Ustadz Abdul Malik sebanyak 10 orang, berjumlah 31 orang. Jadi untuk santunan anak yatim, alhamdulillah kita dapat menyalurkan kepada 72 anak yatim. Alhamdulillah. Kemudian distribusi santunan fakir, miskin, dan duafa. Ini terdistribusi untuk ibu-ibu tukang cuci di lingkungan RT 06 sebanyak 13 orang, duafa di lingkungan RT 05 di RW 04 sebanyak 18 orang, dan duafa di RT 02 RW 04 sebanyak 25 orang, dan RT 04 RW 04 sebanyak 3 orang. Total untuk kaum fakir dan duafa sebanyak 59 orang. Alhamdulillah total keseluruhannya itu sebanyak 130 paket uang dan bungkusan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, demikianlah laporan pendapatan dan pendistribusian untuk santunan anak yatim. Jadi perlulah kita syukuri bahwa apa yang telah kita kerjakan ini bermanfaat bagi diri kita dan bagi semuanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami atas nama panitia dan panitia pembangunan Masjid As-Salam mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mencurahkan segala-galanya buat untuk mensukseskan acara ini, terutama kepada bapak-bapak yang telah menyisihkan sebagian harta bendanya untuk disampaikan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rasanya cukup sekian yang kami sampaikan. Semoga dapat kejelasan dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan kami
dari panitia merasa bahwa segala pelaksanaan pada malam hari ini cukup banyak kekurangannya. Jadi kami atas nama panitia pelaksana mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nanti bapak-bapak, ibu-ibu di kemudian hari dapat membantu kami lagi untuk dapat menyempurnakan acara ini sehingga dapat lebih baik, lebih tertib, lebih enak di kita semua. Akhir kata, saya akhiri sambutan saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik kami yang dirahmati Allah, marilah kita sekali lagi mengucapkan rasa puji syukur kita ya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi hidayah untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan kita, amaliyah kita sesuai yang dianjurkan kepada kita semua. Dan selawat dan salam kita tidak bersama-sama kita diakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, sebetulnya kegiatan santunan ini sudah rutin dilaksanakan, walaupun kemarin masjid ini belum ada gitu. Di kemarin itu sangat darurat sekali, dan kemarin juga ya koordinatornya masih ini aja, masih Pak Ajus juga, jadi kita adakan di jalan aja, dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Memang itu karena memang belum kita siarkan gitu ya, sumbangan juga tempat dan sangat terbatas sekali. Ibu dan bapak adik-adik sekalian, dalam sebelum kata masjid kita belum kita bangun, jadi kami pun sudah merencanakan itu ada beberapa kegiatan, walaupun secara fisik belum ada, karena waktu Rasulullah SAW waktu pertama hijrah ke Madinah, itu nama dahulunya tuh Yasrib. Jadi yang pertama itu adalah dibangun masjid. Jadi fungsi masjid sendiri di dalam sejarahnya itu tidak hanya sebagai tempat sholat saja, jadi banyak sekali, jadi multifungsi. Jadi masjid itu adalah sebagai tempat pusat pendidikan, kita bisa belajar di sini, ya kan, pengajian dan lain sebagainya. Masjid juga sebagai pusat tempat pemberdayaan ekonomi rakyat. Ya kan, berapa banyak masyarakat kita sekitar ini yang perlu dibantu, masjidlah pusatnya gitu. Kemudian masjid juga waktu zaman Rasulullah itu sebagai tempat pusat kesehatan. Jadi waktu itu adalah pengembangan Islam. Jadi ada para syuhada yang luka, itu dirawatnya di masjid. Maka pertama kali Nabi itu membangun masjid, bukan rumah dulu, ya kan? Maka kita ini di sini yang memberanikan bangun masjid dan kita kembalikan fungsinya. Jadi masjid itu tidak hanya sebagai tempat sholat. Kalau tempat sholat kayaknya cukup gede masjid ini. Tapi kalau kita manfaatkan sebagai beberapa fungsinya, kita fungsikan masjid itu semua, kelihatannya masjid ini sangat sempit sekali. Ini aja baru 100 berapa ya? 150 ya? Terus 30 angka sempit gitu, ya kan? Apalagi nanti kita akan kembangkan beberapa kegiatan di dalam siarnya Islam ini. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kami ini sebetulnya jembatan aja ini, jembatan. Jadi bahasanya itu mediator lah. Jadi dari saudara kita yang mampu, yang punya kelebihan harta,
nanti kita sebagai perantaranya kita serahkan, kita sumbangkan kelebihan harta ini kepada saudara kita yang memerlukan, diantaranya kaum duafa, fakir miskin, dan anak-anak yatim. Sesuai tadi surat yang dibacakan tadi Al-Maun, ya kan? Jadi dan kita pun dianjurkan untuk menyantuni orang-orang, pertama sekali untuk anak yatim, yang kedua untuk fakir miskin. Dan ibu bapak sekalian, dan itu pun sebetulnya tidak dibatasi hanya bulan Ramadan saja. Maka sebetulnya kami sudah merencanakan bahwa nanti badan ini, badan amil ini, atau namanya kita belum bakukan, tapi secara saya pun sudah tadi bilang ke beberapa teman pengurus supaya ini dibakukan, dan seterusnya kegiatan ini dapat kita gerakan, tidak hanya bulan Ramadan saja. Memang kalau bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan, itu 10 sampai 700 kali. Tapi untuk penyantunan dan memberikan katalah santunan kepada kaum duafa dan miskin itu kapan saja, dan tidak harus bulan Ramadan. Seperti anak yatim kan sekolahnya kan bukan bulan Ramadan saja, bulan-bulan biasa kan harus sekolah, dan mereka juga perlu dana. Maka insya Allah kami akan mencoba nanti menjabatani kira-kira dari saudara kita yang kelebihan harta untuk kita salurkan kepada yang memerlukan. Dan itulah kami mohon dari doa kita semua, insya Allah juga kawan-kawan kita, bapak-bapak kita di pengurusan ini dapat bekerja dengan baik dan ikhlas. Dan kami juga bapak-bapak dan ibu semua yang telah menyumbangkan sebagian hartanya, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya, dan insyaallah kami sebagai pemegang amanah insyaallah kami akan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi dari panitia akan menyerahkan berupakan santunan baik barang maupun dalam bentuk uang, dan mohon nanti pesan kami untuk dapat, kalau itu mungkin jangan dilihat dari jumlahnya. Pertama sekali jangan dari jumlahnya, mungkin jumlah tidak seberapa, tapi dilihat ketulusan daripada saudara kita yang ada kelebihan. Mudah-mudahan untuk kemasan-masan atau bulan depan atau mungkin tahun depan atau kapan-kapan dan ada kelebihan, atau mungkin jumlahnya lebih ditingkatkan. Nah demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebagai sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung deh duduk lagi. Sambil berdoa deh ya, bagaimana. Uangnya disimpan, cuma di saku, jangan dibagi ya semua. Dekat. Coba adik-adik, amplopnya kalau yang nggak ada saku simpan di kantongnya atau di plastiknya. Kalau yang ada ibunya kasih ke ibunya atau ke bapaknya atau ke kakaknya. Kalau yang ada saudaranya, kalau enggak simpan rapi. Jangan sampai hilang. Buat bapak-bapaknya kalian persilakan, buat bapak-bapaknya.
Buat bapaknya dari RT 5 dari RW 05 atas. Yang laki-laki yang masih megang sudah semuanya. Adik-adik lakinya sudah semua. Untuk selanjutnya adik-adik putrinya, coba yang sudah punya kupon maju gantian satu-satu. Tenang, maju aja satu-satu. Satu-satu ya. Semua dapat. Satu-satu maju. Ya. Ayo gantian, jangan rebutan. Semua dapat. Coba yang ada saudaranya, adik-adiknya dibantu diambilkan haknya, tapi jangan diambil. Ayo, yang punya kakaknya tolong bantuin. Ya, lewat selesai. Sebelah sini deh. Yang belum kebagian untuk maju, yang belum punya kupon, ibu-ibu yang sudah punya kupon, yang punya kupon maju dulu, ibu-ibunya terus maju aja yang punya kupon. Yang belum kupon nanti hubungin kami panitia. Yang belum punya kupon, yang sudah punya kupon maju ibu-ibu yang lainnya, kami persilakan.
sini Bu. Ibu lewat sini Bu. Ibu ke sebelah sini pulang ya. Ya biar nggak itu. Bu terus ke sebelah sini Bu. Terus ke sana jalannya. Ibu udah punya kuponnya belum? Belah sana jalannya. Nah, ke belakang. Ya gantian. Antri, coba antri Bu. Nanti kebagian Bu. Jangan maju-maju. Ya sudah. Jangan berebut. Nanti kebagian. Buat adik-adik yang sudah terbagi mau nunggu sholat isya, silakan. Kalau tidak juga hati-hati di jalan, bawa barangnya dan bawa uangnya. Semoga selamat di perjalanan.